bikin iri lagi Ustadz. Masa di kota ini kerja cuma seminggu 3 kali? Jamaah penasaran nggak? Langsung aja kita lihat tayangannya. Kota Sinop di Turki benar-benar bikin iri. Di sana, hari kerja cuma 3 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin hingga Rabu. Dan libur dari Kamis hingga Minggu. Tak heran jika penduduknya sangat bahagia. Walau secara infrastruktur dan kesehatan masih ketinggalan. Pemikiran mereka dipengaruhi filsuf bernama Diogenes yang memilih menikmati hidup ketimbang mencari materi. Kita pindah ke sana aja apa gimana Ustadz? 3 hari doang kerjanya. Ya Allah. Habib seneng gak Habib kalau ada di sana kira-kira Habib? Senang banget. Seneng ya Habib ya? Bisa ibadah. Bisa ibadahnya banyak, kerjanya cuma 3 hari ya. Ya Allah, tapi kadang-kadang itu loh Habib. Kita suka iri dengan sesuatu yang orang lain tuh ngerasa lebih atau mungkin tempatnya lebih, rezekinya lebih, hal-hal yang lebih deh dari orang lain. Nah aku pengen nanya sama Habib Nabil, izin Habib, kalau kita iri kayak gitu Habib, bener gak sih mengurangi rezeki kita terus jadi rezeki kita tuh jadi gak berkah gitu Bib. Mohon penjelasannya Habib Nabil, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wasallim. Guru Maulana, ya Guru Syam, saya mohon izin. Para pemirsa Islam itu Indah Trans TV yang dimuliakan Allah, tadi ada satu video yang luar biasa. Bekerja aja 3 hari 1 minggu. Lalu kemudian boleh nggak kita iri dengan kondisi begitu. Nah jadi di dalam Islam itu masoni, yang namanya iri itu asolahnya ya atau dasarnya adalah dilarang. Ya, dasarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu yang disebutkan di surah An-Nisa ya, ayat ke-32, kata Allah wala tatamannau ma faddalallahu bih ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jangan kalian itu menginginkan sesuatu yang Allah berikan kelebihan ya. Ba'dakum ala ba'd. Jadi ada satu golongan dilebihkan sama Allah dibanding golongan yang lain. Lalu Allah berikan contoh ya, kata Allah lirrijal nasibum mimma kasabu ya. Bagi orang laki-laki itu diberikan kelebihan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Ini kaitan laki-laki dengan perempuan. Ya. Walin nisa nasibum mimma iktasabun. Orang perempuan itu juga diberikan kelebihan sesuai yang Allah takdirkan. Jangan sampai nanti misalnya Mas Soni bilang, wah enak ya jadi perempuan gitu kan, berapa kali nggak sholat, haid nggak sholat, lahiran nggak sholat dan sebagainya. Nanti perempuannya balik lagi, enak jadi laki-laki yang nggak perlu haid, nggak perlu mengandung, nggak perlu. Itu yang seperti itu dilarang ya sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dasar daripada iri itu dilarang. Nah lalu gimana jalan keluarnya, kata Allah was'alullah min fadlih. Jadi di dalam ayat itu dikatakan, minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat ada orang punya kelebihan, kita minta sama Allah ya. Kemudian innallaha kana, ya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita tanya tadi apakah kita misalnya sebagai orang lihat orang lain punya kelebihan itu boleh apa enggak, maka dilarang ya. Nah, tetapi Mas Soni, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tertentu itu malah kita iri kepada orang malah dibolehkan. Bisa jadi bahkan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Kata para ulama ada 2 syarat ya. Syarat pertama, kalau kita iri itu adalah lillah. Jadi irinya itu hanya tujuannya Allah ya. Misal Mas Soni beli mobil baru. Ya. Lalu kemudian saya bilang, ya Allah seandainya saya punya mobil seperti itu, saya lebih jauh lagi jangkauan dakwah saya. Boleh. Oh gitu. Seperti itu boleh. Ya. Oh niatnya ya Bibi. Ustadz Maulana punya rumah bagus. Gitu. Lalu saya bilang, ya Allah kalau saya punya rumah sebesar itu, saya akan gunakan untuk pengajian. Boleh. Seperti itu. Ya. Nah dalilnya apa? Dikatakan boleh. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada orang-orang miskin yang datang, Mas Soni, ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lalu orang-orang miskin ini bilang, ya Rasulullah, kami sholat,
kami puasa. Tapi orang-orang kaya itu juga sholat dan puasa. Ya. Tapi mereka berzakat, mereka sedekah, kami nggak bisa. Ya. Lalu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, mau nggak kalian ini saya ajarkan yang lebih baik dari itu? Mau ya Rasulullah. Setiap ba'da salat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, atau dalam satu riwayat 34 kali, sehingga jumlahnya 100. Lakukan itu kata Rasulullah SAW. Lalu orang-orang miskin ini melakukan itu. Udah sekian lama, mungkin sebulan apa 2 bulan, balik lagi nih orang-orang miskin ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata mereka, ya Rasulullah ada apa lagi? Kata Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang kaya dengar, lalu mereka ngikutin apa yang kami lakukan itu. Apa jawab Rasul? Nah ini penting gitu ya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ya. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh gitu kalau misalnya Intinya kehendak Allah. Dan itu mengurangi rezeki juga ya Bib ya, kalau misalnya iri-iri gitu ya Bib ya. Iya, kalau sampai misalnya sampai tingkat irinya berlebihan, apalagi sampai tingkat paling tingginya hasad, Ya. wah itu membakar semua amal kita. Aduh, bukan hanya rezeki. nauzubillah min dzalik. Amal aja dibakar apalagi rezeki semuanya ya Bib ya. Habis. Masya Allah, nauzubillah.